Selamat datang di acara pelaksanaan kegiatan kompetisi debat mahasiswa KDM UPI YAI yang akan berlangsung hingga pukul 16.00 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Kemudian itu mengasah kemampuan kalian untuk bicara atau public speaking, bicara di depan publik, gitu ya. Tentunya dengan bahasa yang baik, dengan penyampaian yang lugas, tapi santun, gitu ya. Dan kemudian juga yang keempat tujuannya tentunya adalah untuk memperluas networking atau jaringan pergaulan, ya, jaringan kerja kalian. Mari kita ambil kasus misalkan di sebuah perusahaan. Mengapa peran manusia sudah tergantikan oleh AI? Di perusahaan, manusia itu membutuhkan gaji, tunjangan, pelatihan, dan lain sebagainya. Sedangkan AI tidak membutuhkan itu. AI bisa kerja 24 jam per 7. Kemudian dalam bidang kesehatan, contohnya MRI, CT scan, AI bisa mendiagnosis sebuah penyakit, tapi harus ada pendampingan dari dokter. Yang menentukan hasil siapa? Dokter. Emang hasil desain dari AI itu sebagus desainer lain? Gak juga kan? Sebagai contohnya makanya ada juga kan namanya AI yang makanya disuruh gambar manusia, dia manusianya jarinya malah ada 6. Padahal jari manusia 5. Manusia sudah mulai digantikan oleh tenaga AI, Artificial Intelligence. Sebagai contoh, call center dan customer service sudah mulai tergantikan oleh AI, di mana mereka sudah tidak lagi memakai tenaga manusia sebagai tenaga perusahaan tersebut. Dan kita sama-sama tahu bahwa penggunaan AI ini sudah sangat banyak digunakan tidak hanya pada perkantoran tapi dunia pendidikan. Sebagai contoh, ketika kita di dunia pendidikan, kita tidak perlu jauh-jauh ke sekolah mana, tapi Universitas Persada ini menggunakan e-learning. E-learning ini didesain menggunakan programmer yang bisa dikatakan sebagai perkembangan teknologi kecerdasan buatan gitu atau AI. Dunia perkantoran tersebut yang melakukan regulasi, seperti apabila ada komputer yang rusak dan kemudian yang AI mengalami malfunction, bagaimana saudara bisa memberikan solusi? Terima kasih. Untuk pemerintah sendiri, alhamdulillahnya dari Indonesia telah mengadakan kerjasama secara internasional untuk perkembangan AI, yang dimana dengan perkembangan AI ini dapat meningkatkan angka pemasukan ekonomi untuk Indonesia sendiri. Dan harapannya ke depannya ketika nanti pemerintah ini sudah setuju dan sudah melakukan kerjasama, dari para pemimpin perusahaan bisa menerapkan penggunaan kecerdasan buatan ini untuk memudahkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah dengan nasib tenaga kerja yang minim edukasi akibat belum adanya pemerataan dengan hari-hari yang seperti dengan berita-berita yang sudah terpaparkan mungkin sekitar 1 minggu ini atau yang baru terjadi hari Kartini kemarin? Bagaimanakah dengan menyikapi AI naked? Mohon maaf apabila saya terlalu vulgar. AI naked ini sangat disalahgunakan. Mengenai poin yang tadi saudaraku bilang mengenai AI naked, itu perlu ditanda kutip saudaraku bahwa AI naked itu yang melakukan adalah manusia sendiri. Manusia yang menggunakan AI, bukan AI yang mengeluarkan itu sendiri.
perlu ditanda kutip kembali saudaraku. Terima kasih. Ya, hacker itu memang itu manusia, tapi bagaimana peran pemerintah di sini ya? Harusnya ada regulasi sebelum itu tercipta, adanya regulasi pemerintah untuk bekerja dalam hal ini untuk melindungi Komnas Perempuan dan lain-lainnya. Mengingat bagaimana kita sangat menjunjung wanita. Kami pemerintah terbuka ingin membahas dampak perubahan iklim terhadap masa depan, bagaimana cara mengatasinya dan peran generasi muda dalam mengurangi dampaknya. Kami menekankan sangat pentingnya generasi muda untuk mengikuti untuk mengatasi atau mengurangi dampak-dampak perubahan iklim tersebut. Yang diprediksi tahun 2050, yang dimana 20-30%-nya itu wilayah Jakarta Utara yang sudah tenggelam. Contohnya yang sudah dipindahkan adalah warga Kampung Apung, yang dimana itu benar-benar sudah dipindahkan oleh pemerintah Gubernur DKI Jakarta dengan berdiskusi. Untuk generasi muda, cara generasi muda untuk mengatasinya itu kurang efektif karena generasi muda itu hanya bisa memberikan usul, untuk aksinya itu sangat minim sekali. Jika dari pemerintah juga tidak memiliki sportivitas, jadi generasi muda juga tidak akan bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan gitu untuk mengatasi ini. Memang kami generasi muda merupakan penerus bangsa, tapi untuk mengurangi dampak yang bersifat sistematis ini perlu kolaborasi yang baik dari semua golongan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya anak muda kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agen of change atau agen perubahan ataupun menjadi agen of control, kita memang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni kekuasaan massa, kekuatan moral hingga kekuatan suara. Tetapi perlu yang kita ketahui dan kita perlu untuk membuka mata kita selebar-lebarnya, semua tugas dan tanggung jawab ini menjadi tugas dan juga tanggung jawab dari pemerintah. Kita perlu untuk merelevansikan antara kesesuaian pihak masyarakat, pihak kita sebagai anak muda, bahkan untuk menyesuaikan antara kebijakan yang ada dengan segala aspirasi-aspirasi kita sebagai anak muda. Terus pura-puranya ya galak gitu, pura-puranya, tapi jangan sampai kelihatan emosinya yang luar biasa. Kita kan lihat tatapan matanya ya, harus dikritik itu matanya langsung sinis gitu. Nah itu nggak boleh seperti itu. Seperti yang tadi artificial intelligence gitu ya. Nah tadi kan ada hal fokus yang bisa dilihat dari konteksnya Indonesia. Tadi Pak Khairul juga sudah menyatakan bahwa Indonesia ini penduduknya banyak gitu, sehingga apakah memang bisa sepenuhnya digantikan oleh AI tersebut.